pendapat saya mengapa Tuhannya orang Kristen itu sulit dipahami. Nah, bagi saya, kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan itu sukar ataupun sulit dipahami, itu adalah Tuhan yang benar. A few moments later. Karena saya membantai itu, saya paling tidak suka orang jadi oneness. Orang jadi oneness itu sesat itu bagi saya ya. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Prokosuntur. Senyum Rian. Coba ketawa Rian, ketawa. Tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi robot, sahabat. Ya sahabat semuanya, jadi kali ini kita akan membahas umat Oten yang jadi robot ya. Kenapa bahasanya sampai robot? Ya karena asumsi liar mereka juga gitu ya. Mereka sudah jadi robot sekarang sahabat. Ya tidak punya otak gitu. Umat bingung ya, kemudian mereka akan bakul hantam dan saling bakul kompor gitu, manas-manasin satu dengan yang lain, aliran satu dengan aliran yang lain gitu sahabat. Dan kita akan mulai dari video yang bingung ini sahabat. Jadi ada sebuah video, ini judulnya mengapa Tuhan orang Kristen sulit dipahami. Ini bukan orang Kristen ya, orang Oten harusnya ya. Karena kalau orang Kristen ya mungkin mereka tidak terlalu bingung dengan Tuhannya, mudah memahami Tuhannya. Ya contohnya saja seperti pendeta HTD ya kan, dia merasa tidak sulit untuk memahami Tuhannya orang Kristen. Tapi kalau Oten, nah ini betul-betul susah memahami ketuhanan mereka sahabat. Makanya mereka itu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang ini ya masih bingung tentang ketuhanannya gitu ya. Mari kita dengarkan pernyataan dari Oten yang satu ini. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sama diberkati oleh Tuhan. Saya melihat di YouTube ada orang yang bertanya mengapa Tuhannya orang Kristen itu sukar ataupun sulit dipahami. Dan saya juga sudah melihat beberapa hamba Tuhan, beberapa pendeta telah mengemukakan pendapat mereka dan mereka sudah menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi pada kesempatan kali ini saya mau mengungkapkan pendapat saya mengapa Tuhannya orang Kristen itu sulit dipahami. Nah, bagi saya, kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan itu sukar ataupun sulit dipahami, itu adalah Tuhan yang benar. Berarti logis. Jadi si Oten satu ini mengatakan bahwa Tuhan yang sukar dipahami itu itulah yang betul-betul Tuhan katanya. Itu Tuhan apa Tuhan tuh? Yang susah untuk dipahami itu ternyata Tuhan sahabat. Jadi ini adalah salah satu aliran di dalam Oten itu yang meyakini bahwa Tuhan itu memang sukar atau sulit untuk dimengerti gitu ya. Jadi kalau ada Tuhan yang mudah dipahami dan dimengerti itu bukan Tuhan. Jadi dia beda pendapat ya dengan orang Kristen ya. Namanya aja Oten, makanya dia akan berbeda pendapat atau kontradiksi dengan pendapat secara umum gitu sahabat.
Sekali lagi saya katakan, orang Kristen pasti mudah memahami Tuhannya. Tapi kalau oten akan sukar memahami Tuhannya, sahabat. Dan mereka akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan itu dengan asumsi-asumsi liar mereka. Nah, berikut mari kita dengarkan asumsi liar dari seorang oten ini yang mengatakan Tuhan itu memang sukar untuk dipahami. Karena mengapa? Tuhan itu tidak dapat kita pahami. Tuhan itu kan pencipta. Bagaimana ciptaan bisa memahami pencipta? Secara otomatis ciptaan tidak dapat memahami seorang pencipta. Nah, coba saudara-saudara lihat, saya memberikan ilustrasi bagaimana robot yang ciptaan bisa memahami pencipta, yaitu manusia. Tentunya robot, walaupun sehebat-hebatnya apa, dia secanggih-canggihnya apa, robot tidak mampu memahami, menyelami akal pikiran dari manusia secara keseluruhan. Tidak. Nah, begitupun juga dengan Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta, manusia itu adalah ciptaan. Nah, oleh karena itu, ciptaan kita manusia tidak dapat memahami pencipta. Oke ya sahabat, kita stop sampai di situ ya, karena ucapannya cukup berputar-putar di situ saja. Yang lucunya itu adalah ilustrasi yang dia buat ya. Ilustrasinya adalah kenapa Tuhan itu sukar dipahami, tidak bisa dimengerti oleh ciptaannya. Ya, ilustrasinya sama seperti manusia yang menciptakan robot. Jadi robot yang merupakan ciptaan itu tidak akan pernah bisa memahami pikiran manusia. Katanya itu analogi tapi sangat tidak logis gitu ya. Dia menyamakan antara robot yang merupakan ciptaan manusia dengan manusia yang merupakan ciptaan Tuhan gitu. Robot betul diciptakan tapi tidak punya otak, tidak punya akal. Oh, ada otak, misalnya komputer ada otaknya, ada CPU-nya, tapi nggak punya akal. Nah, sangat jauh berbeda dengan manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang diberi otak sekaligus diberi akal gitu. Maka tidak akan sama robot dengan manusia. Robot sukar memahami manusia yang menciptakannya karena memang robot itu tidak punya otak dan tidak punya akal. Sementara manusia itu diberikan akal untuk apa? Untuk memahami penciptanya gitu. Jadi bagaimana Oten ini beribadah sementara dia tidak paham tentang Tuhan itu. Jadi cukup mengerti lah kita ya. Kenapa mereka itu hanya joget-joget di dalam rumah ibadah ya. Karena memang mereka tidak mengerti gitu. Atau memang mungkin mereka ini tidak punya otak gitu. Sama seperti robot. Apakah seperti itu? Oten ini tidak punya otak. Tapi mungkin betul juga sahabat, bahwa Oten ini adalah salah satu makhluk yang diciptakan tidak punya otak. Ya, contohnya ini ya. Ya, mungkin itu yang menyebabkan mereka itu ada aliran-aliran yang saling bentrok gitu ya. Yang saling salah menyalahkan. Ya, misalnya ini, Bom Dut ya sahabat. Di videonya yang terbaru, baru 11 jam yang lalu ya. Dia mengatakan, dulu Pak Bom juga hampir jadi oneness. Artinya di sini dia mau mengatakan bahwa oneness itu bukanlah Kristen gitu ya. Yang Kristen hanya Trinitas. Ini kan namanya ngompor-ngompori ya, supaya mereka ini saling baku kompor gitu atau baku hantam sahabat ya. Coba kita dengarkan di sini. Ya, dulu Pak Bom juga hampir jadi Jesus only atau oneness, hampir. Kita akan belajar dengan ayat Alkitab malam hari ini. Pak Bom akan kasih tunjuk ayat Alkitab yang sangat kuat untuk kita bisa jadi oneness. Ayat andalan mereka ya, cuma ini secara Alkitabiah. Nah, nanti setelah Pak Bom baca, benar-benar Pak Bom minta hikmat, bimbingan kuasa Roh Kudus ya. Jadi kita bisa tahu, rupanya begini. Ya, jadi itulah ya sahabat, mereka ini selalu mengaku dibimbing oleh Roh Kudus. Trinitas itu juga mengaku dibimbing oleh Roh Kudus dalam memahami kitab mereka. Oneness juga mengatakan mereka dibimbing oleh Roh Kudus untuk memahami kitab mereka. Tapi kalau bertemu mereka ini Oneness dengan Trinitas, itu ternyata Roh Kudusnya tidak membimbing gitu.
Buktinya mereka saling salah menyalahkan ya. Dan mereka punya ayat andalan sendiri masing-masingnya. Itu kata si Bom Bom Dut tadi ya, punya ayat andalan. Dan di sini si Bom Bom Dut sudah mulai ngompor-ngompor ya. Jadi kita belajar dasar ya. Mungkin ayat-ayat ini memperkuat kita, jangan sampai kita jadi bisa jadi oneness loh. Benar. Malam hari ini saya kasih tunjuk ayat Alkitab, kita bisa jadi oneness loh. Kita lanjut ya. Tapi jangan jadi oneness. Jadi nanti jangan mengikuti seri sekarang, kita ikuti sampai 3 seri ya, kita belajar Alkitab. Karena saya membantai itu, saya paling tidak suka orang jadi oneness. Orang jadi oneness itu sesat itu. Bagi saya ya, saya nggak suka ya. Dan saya pikir kalau orang jadi oneness itu terserah saja. Bagi saya biarkan saja mereka keras kepala, keras tengkuk, otaknya sardeng. Bagi saya orang oneness itu yang tukang-tukang protes kayak Luga, itu orang-orang sakit semua itu. Dan di sini dia sampai menyebut nomor platnya ya sahabat. Si Luga. Dan nanti Luga ini hadir ya sahabat. Jadi sangat tegas ya Bom Bom Dut ini mengatakan oneness itu sesat. Dan dia tidak suka dengan oneness. Itu sebetulnya yang terjadi di mereka ya. Mereka tuh saling tidak suka, saling baku hantam. Tapi kalau ditanya masalah kuantitas atau jumlah pengikut, maka mereka akan bersatu gitu. Yang oneness, yang trinitas, yang hantu belau, itu semuanya Oten katanya. Jadi Oten ini pengikut terbesar di dunia ini. Itu mereka akan bersatu sahabat. Nah, tapi ketika masalah memahami kitab, maka mereka akan saling manas-manasin lanciri temannya gitu. Sampai panas lanciri temannya, sampai disebut pula nomor platnya si Luga salah satunya. Dan di sini Luga hadir ya sahabat. Ya, di sini Luga hadir dan mereka menunjukkan bahwa mereka betul-betul tidak punya otak sahabat. Ya, mereka betul-betul tidak punya otak. Coba kita tonton. Pak Bom Bom. Pak Bom Bom. Pak Bom Bom. Ya. Apakah baptis selam dengan baptis percik itu sama nilainya? Sama saja. Sama saja kan? Yang penting formulanya. Tidak sama. Yang penting dia dibaptis dalam... Tidak sama Pak. Mana tidak ayatnya? Ada yang tidak Mana ayatnya? Mana ayatnya? Tidak, beda itu. Nggak boleh. Ayatnya mana? Oke. Nampak ya kalau orang-orang yang tidak punya otak ya seperti robot gitu. Ya, tidak bisa memahami. Pertanyaannya tadi apakah baptis selam itu dengan baptis percik itu sama? Sama saja kata si Bom Bom Dut. Tidak ada ayat, tapi ketika dibantah oleh si Luga yang merupakan oneness ini, dia tanya ayat gitu. Mana ayatnya? Ongok. Ya tapi kita tidak perlu heran ya sahabat. Karena sesuai dengan pendapat si Ongok yang satu ini tadi. Oten itu sama seperti robot. Mereka itu tidak punya akal pikiran. Makanya mereka itu saling manas-manasin lanciri satu dengan yang lain gitu. Dan karena itu juga mungkin ya sahabat. Sehingga orang-orang Amerika yang cerdas hari ini. Yang tidak mau dikatakan tidak punya akal. Atau dikatakan seperti robot. Pada pindah masuk ke dalam Islam, atau setidaknya mereka akan ateis dulu gitu, karena mereka tidak mau dikatakan orang yang tidak berakal. Dan ini ada buktinya ya, orang Amerika itu sekarang berbondong-bondong untuk menjual gerejanya. Coba kita dengarkan pernyataan dari pendeta Mel Atok ini sahabat. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di mana ada kantong Kristen? Anda survei. Cek di penjara. Penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Yang korupsi Kristen, yang selingkuh Kristen, yang tipu uang pembangunan gereja Kristen. Satu daerah survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Nah, ini pernyataan jujur dari seorang pendeta Mel Atok ya sahabat ya. Kita doakan sajalah semoga beliau ini mendapat hidayah ya, meskipun hari ini masih menjadi robot gitu. Tidak punya
otak ya, bukan kata saya, kata si Anu ini. Ya, kata si Anu ini, mereka itu sama seperti robot, tidak punya akal, tidak bisa memahami Tuhan. Nah, karena mereka tidak bisa memahami Tuhan, orang-orang Amerika itu sekarang pada sadar. Makanya mereka juallah gereja itu jadi pasar. Ada yang jadi bioskop dan bahkan ada yang jadi masjid, sahabat. Makanya hari ini kita tidak heran kalau di Amerika itu dulu nggak ada azan, sekarang sudah berkumandang azan di sana. Dan hasil survei tadi itu nih menarik ya, sahabat, bahwa di mana-mana kalau ada perbuatan kebejatan moral, ya, gila-gilaan, korupsi, selingkuh dan sebagainya, itu malah pelakunya banyak dari Oten. Ini kata pendetanya sendiri loh ya. Dan ini bisa dibuktikan sebetulnya. Kalau nggak percaya silahkan datang ke lapas ya, atau ke penjara. Coba survei di sana. Ini untuk oten-oten yang tidak percaya ya, yang tidak percaya dengan perkataan pendeta Mel Atok ini. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video oten yang seperti robot ini. Sampai jumpa pada video oten seperti robot berikutnya. Senyum Rian. Coba ketawa Rian, ketawa. Tawa tawa.